Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajelis, berkumpul untuk saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan majelis kita ini benar-benar kita niati dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi majelis yang berkah untuk kita semuanya. Darinya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang dengan mudah kita terapkan dalam kehidupan kita, dan juga dengan mudah dan baik kita sebarkan kepada manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ahadithul Akhlaq. Bab ini diberi judul oleh beliau sebagaimana redaksi hadis, Laisal mu'minu bitta'an wal-la'an. Seorang mukmin bukanlah seorang yang banyak mencela dan banyak melaknat. Inti dari bab ini, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah ajakan kepada kita sebagai kaum mukminin agar kita menjauhkan diri dari kata-kata yang tidak baik. Menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak pantas. Seorang mukmin harus benar-benar memilih kata-kata yang halus, memilih kata-kata yang enak didengar, berusaha menyampaikan kebaikan, tapi dengan diksi-diksi yang tidak menyakitkan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini termasuk di antara akhlak yang sangat tinggi nilainya dalam Islam. Sulit untuk sampai kepada derajat ini. Namun itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita bisa berusaha untuk melatih diri, menjauhkan lisan kita dari kata-kata yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan, Laisal mu'minu bitta'an
walal la'an, walal fahish, walal badhi. Seorang mukmin bukanlah seorang yang banyak melaknat. Bukanlah seorang yang banyak mencela. At-ta'an itu banyak mencela. Di sini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih kata-kata yang sigatnya adalah sigat mubalaghah. Jadi redaksinya memilih redaksi yang ada penekanannya. Jadi ta'an itu bukan orang yang mencela, tapi banyak mencela, sering mencela. Jadi kalau mencelanya jarang-jarang tidak masuk dalam hadis ini. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencela seseorang karena memang pantas dicela. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sering mencela. Mencela ini ya dengan menyebutkan keburukan-keburukan. Dengan menyebutkan kekurangan-kekurangan. Dengan merendahkan orang. Dengan meremehkan. Menyebutkan kata-kata yang menunjukkan dia meremehkannya. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencela seseorang dengan mengatakan bi'sa akhul ashirah. Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang sering dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencela orang-orang Yahudi. Tapi itu memang pantas untuk mereka. Dan itu bukan kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walal la'an. Bukanlah seorang mukmin bukanlah orang yang banyak melaknat. Baik dengan kata-kata yang tegas, yang berisi laknat. Semoga Allah melaknat dia. Laknat Allah atasmu. Ini kata-kata yang di dalamnya ada isi laknatnya. Dan tegas. Benar-benar disebutkan laknat itu. Laknat juga bisa berupa kata-kata yang akhirnya sampai kepada makna laknat. Laknat itu doa agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa agar seseorang dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah laknat. Ini bisa dengan kata-kata langsung, laknat. Bisa juga dengan misalnya doa agar seseorang dimurkai oleh Allah. Kalau seseorang dimurkai oleh Allah berarti tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan doa agar seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Ini juga sebenarnya akhirnya ke laknat. Karena orang yang masuk neraka itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau doa agar seseorang menjadi binasa, menjadi celaka di dunia dan di akhirat. Sama artinya. Berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang mukmin jangan sampai banyak mendoakan keburukan untuk orang lain. Walaupun orang tersebut menurut kita kurang baik. Tapi kita sebagai seorang mukmin harus menjauhkan lisan kita dari banyak melaknat orang lain. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan walal fahish walal badhi. Fahish adalah orang yang buruk kata-katanya. Bisa juga dimaknai orang yang buruk perbuatannya. Jadi fahish
itu bisa buruk perbuatan, bisa buruk perkataan. Sedangkan badhi, walal badhi, seorang mukmin itu bukanlah orang yang badhi. Badhi itu buruk kata-katanya. Jadi kalau badhi itu khusus untuk perkataan yang buruk, sedangkan al-fahish atau al-fuhash itu bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan yang buruk. Kalau digandengkan seperti ini, yaitu walal fahish, walal badhi, bukan orang yang fahish, bukan orang yang badhi, maka lebih dekat dimaknai dengan mengatakan fahish itu orang yang buruk perbuatannya. Sedangkan badhi orang yang buruk perkataannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya secara bersandingan, maka lebih baik dimaknai dengan makna yang berbeda. Dari sisi bahasa, sebenarnya al-fahish itu lebih luas daripada al-badhi. Al-fahish mencakup perbuatan, mencakup ucapan. Sedangkan al-badhi hanya pada ucapan saja. Tapi yang jelas dua-duanya merupakan keburukan. Seorang mukmin harus menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan kezaliman, perbuatan zina. Ya. Seorang mukmin juga harus menjauhkan lisannya dari kata-kata yang tidak baik. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Orang yang ketika di dunia banyak mencela dan banyak melaknat, maka nantinya pada hari kiamat mereka tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat. Mereka juga tidak akan bisa menjadi saksi baik untuk orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang banyak melaknat pada hari kiamat nanti, mereka tidak akan menjadi para pemberi syafaat. Mereka juga tidak akan menjadi para saksi kebaikan. Mereka tidak dimuliakan oleh Allah. Kalau mereka tidak bisa menjadi pemberi syafaat, mereka tidak bisa menjadi saksi baik untuk orang lain, berarti mereka kedudukannya sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam athar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waji'a bin nabiyyin wasyuhada, dan didatangkanlah para nabi dan para saksi, wasyuhada, dan para saksi. Ketika didatangkan para nabi dan para saksi, ini pada hari kiamat nanti. Ketika menafsiri ayat ini, sahabat Ibn Abbas mengatakan, an-nabiyyun ar-rusul. Yang dimaksud dengan para nabi, ya para nabi dan para rasul. Wasyuhada alladzina yashhaduna bil balagh. Sedangkan para saksi kebaikan adalah mereka yang bersaksi bahwa para nabi tersebut dan para rasul telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para umatnya. Laisa fihim ta'anun wala la'an. Tidak ada satupun dari mereka, yaitu para syuhada ini, mereka yang bersaksi bahwa para nabi itu benar-benar menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Tidak ada satupun dari mereka yang banyak mencela dan banyak melaknat. Itulah kaum mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka didatangkan
oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mulia, menjadi saksi kebaikan untuk para nabi. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini menjadi peringatan bagi mereka yang banyak mencela dan banyak melaknat di zaman ini, apalagi di akhir-akhir ini, banyak tindakan-tindakan menjelek-jelekan orang lain. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Sahabat Ibnu Umar pernah menyampaikan sebuah perkataan. Dan kata-kata ini meskipun dari beliau, tapi hukumnya adalah hukum seperti perkataan Rasulullah SAW. Karena ini kabar tentang sesuatu yang gaib. Fi hukmil marfu', seakan-akan ini dikatakan oleh Nabi SAW. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, abghadu ibadillahi ilallah kullu ta'anin la'an. Hamba-hamba Allah yang paling dibenci, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang banyak mencela dan banyak melaknat. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Orang yang banyak mencela, banyak melaknat, menjadi hamba Allah yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar tentang sesuatu yang gaib. Walaupun dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar, tetap saja hukumnya hukmul marfu'. Dianggap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, lihatlah Nabi Ibrahim. Disebutkan dari Qatadah. Beliau pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang doanya Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Nabi Ibrahim mengatakan, barang siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk dariku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sedangkan orang yang memaksiati aku, yaitu memaksiati siapa? Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa innaka ghafurur rahim. Maka sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Nabi Ibrahim tidak mendoakan keburukan kepada orang-orang yang membangkang dari beliau. Ini termasuk ya contoh dari seorang nabi yang sangat mulia dalam menjauhkan lisannya dari kata-kata yang buruk. Padahal yang lebih pantas untuk mereka adalah doa keburukan. Karena mereka membangkang dari perintah-perintah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim memilih kata-kata yang lebih baik dari itu. Fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika membaca ayat ini, Qatadah rahimahullah mengatakan, isma'u ila qawli khalilillah Ibrahim. Dengarkanlah perkataan kekasih Allah ini, yaitu Nabi Ibrahim. La wallah ma kanu ta'anin wala la'anin. Demi Allah, mereka itu bukanlah orang yang banyak mencela. Bukanlah orang yang banyak melaknat. Thumma qal. Kemudian Qatadah mengatakan lagi, kana yuqal inna min asyarri ibadillah kulla ta'anin la'an. Sesungguhnya di antara
hamba Allah yang paling buruk adalah mereka yang banyak mencela dan banyak melaknat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Semakna dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim adalah kisah yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qadima Tufailun bin Amrin ad-Dawsi wa ashabuhu. Suatu ketika Tufail ibn Amr ad-Dawsi bersama teman-temannya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, Tufail bersama teman-temannya mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Dawsan asat wa abad. Fad'u Allah 'alaiha." Wahai utusan Allah, sesungguhnya kabilah Daus. Kabilah Daus ini kabilahnya Tufail ibn Umair. Dan kabilahnya orang-orang yang datang ini. Jadi Tufail dan teman-temannya melaporkan bahwa kabilah Daus itu mereka membangkang. Mereka menolak Islam. Ya Rasulullah, doakan keburukan untuk mereka. Aqila halakat Daus. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam celaka kabilah Daus ini. Sudah dimintakan doa keburukan oleh bagian dari mereka. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah tidak mendoakan keburukan untuk kabilah Daus. Yang terjadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah mendoakan kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini memberikan contoh kepada para sahabatnya. Jangan setiap orang yang melakukan keburukan didoakan keburukan. Bisa jadi yang lebih baik untuk mereka adalah doa kebaikan. Rasulullah mendoakan Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus. Berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka kepadaku ya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Setelah mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akhirnya benar ya kabilah Daus mendapatkan hidayah. Dan mereka akhirnya berbondong-bondong mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kisah lain terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mendoakan keburukan atas kaum musyrikin. Kaum musyrikin adalah kaum yang sangat dimusuhi oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, musuh utamanya ya kaum musyrikin. Ada seseorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, doakanlah keburukan atas kaum musyrikin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itstu rahmatan. Sungguh aku diutus bukan sebagai orang yang banyak melaknat. Aku diutus bukan sebagai orang yang banyak melaknat. Akan tetapi aku diutus sebagai
bentuk rahmat. Ya kalau berdoa keburukan untuk kaum musyrikin, ya akhirnya apa? Akhirnya ya menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah laknat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak mau. Padahal kaum musyrikin adalah musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidupnya. Tapi ya beliau tidak mendoakan mereka dengan doa-doa keburukan ketika diminta ya dalam kesempatan ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Para sahabat mereka juga berusaha menjauhkan lisan mereka dari kata-kata yang buruk, dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ada banyak contoh-contoh yang bisa menjadi suri tauladan ya bagi kita dalam masalah ini. Di antaranya asar dari Salim ibn Abdullah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat." Aku tidak pernah mendengar Abdullah, ya Abdullah ibn Umar. Aku tidak pernah mendengar Abdullah ibn Umar melaknat seorang pun sama sekali. Laisa insanan, kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Wa kana Salim yaqul, qala Abdullah ibn Umar. Dan ketika itu Salim mengatakan, dan Salim pernah mengatakan, qala Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'anan. Tidak pantas bagi seorang mukmin menjadi orang yang banyak melaknat. Jadi mengatakan kata-kata laknat kemudian mengingatkan dirinya sendiri. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar hadis tentang tidak pantasnya seorang mukmin menjadi orang yang banyak melaknat, maka beliau benar-benar menjauhkan lisannya dari kata laknat. Sampai-sampai Salim menceritakan kisahnya itu. Aku tidak pernah mendengar sekalipun sahabat Abdullah ibn Umar ini melaknat seseorang, kecuali satu orang. Dan ternyata laknat kepada satu orang pun ini tidak sempurna. Jadi Ibnu Umar baru menyebutkan perkataan sampai nun saja. Jadi laknat itu ada nunnya. Belum sampai tak. Beliau teringat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'anan. Akhirnya beliau berhenti. Dan yang beliau laknat itu budaknya. Belum sampai huruf ta, baru sampai huruf nun beliau berhentikan. Kenapa beliau melaknat budaknya? Karena budaknya melakukan kesalahan. Dan akhirnya budaknya beliau merdekakan. Karena beliau yang merasa berdosa dan merasa gagal untuk menjauhkan lisannya dari kata laknat ketika itu. Selain ini beliau tidak pernah melaknat. Setelah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, laisal mu'minu la yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'anan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Disebutkan
oleh Az-Zuhri dari Salim. Beliau mengatakan, "Ma la'ana Ibnu Umar qat khadiman." Ibnu Umar tidak pernah melaknat budaknya sama sekali. Illa wahidan, kecuali satu budaknya atau kecuali hanya sekali. Fa'ataqahu, dan akhirnya dia pun memerdekakannya sebagai tebusan dari kata-katanya itu. Az-Zuhri rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan kata-kata Salim ini, arada Ibnu Umar ayyal'ana khadimah. Qala Allahumma la'a. Pernah sahabat Ibnu Umar ingin melaknat budaknya dengan mengatakan Allahumma la'a, baru sampai ain. Nunnya belum diucapkan. Falam yutimmuha. Ibnu Umar belum menyempurnakan kata-katanya. Wa qala hadhihi kalimatun ma uhibbu an aqulaha. Setelah itu Ibnu Umar mengatakan, ini kalimat yang aku tidak ingin mengucapkannya. Dan intinya setelah itu ya, Ibnu Umar memerdekakan budaknya. Lihatlah ya semangat para ya sebagian sahabat Nabi ini, ya, semangat sahabat Ibnu Umar dalam membersihkan lisannya dari kata-kata laknat. Sampai seperti ini. Tinggal ya kata-kata yang sedikit, tinggal huruf yang sedikit. Tapi itu pun beliau tinggalkan. Dan akhirnya beliau menebus kesalahannya itu. Ada Taib, ini contoh dari sahabat Ibnu Umar. Yang berikutnya ada hadis ya dari Abu Jurai, Jabir ibn Sulaim radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau mengatakan, "Ra'aitu rajulan yasdurun nas an ra'yi." Pernah suatu ketika aku melihat ada seseorang yang orang-orang itu selalu menerima perkataannya. Dia memerintahkan sesuatu, orang-orang menjalankannya. Dia melarang orang-orang untuk melakukan sesuatu, mereka pun meninggalkannya. La yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Tidaklah orang ini, satu orang ini, mengatakan sesuatu kecuali semua orang taat kepadanya. Qultu man hadha? Akhirnya Jabir ibn Sulaim ini belum kenal Nabi ya, alaihi salatu wasallam. Siapa orang ini? Ini sebelum beliau ya mengenal Nabi. Qalu hadha Rasulullah. Orang-orang menjawab, ini utusan Allah. Ini Rasulullah. Qultu alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. Ucapan salamnya ya, ini Jabir ibn Sulaim belum bisa mengucapkan salam. Maka dia mengucapkan salam sesuai dengan yang dia dapatkan di zaman jahiliyah. Dengan mengatakan alaikassalam ya Rasulullah. Dan Jabir ibn Sulaim ini mengucapkan kata-kata itu sampai 2 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul alaikassalam, fa inna alaikassalam tahiyatul mayyit. Jangan sampai engkau mengatakan alaikassalam. Kenapa? Karena ucapan alaikassalam itu adalah sapaan untuk mayit. Ini di zaman jahiliyah. Qul assalamu alaik. Katakanlah assalamu alaik. Kemudian
Jabir ibn Sulaim mengatakan, "Anta Rasulullah, engkau utusan Allah." Dan ini para sahabat itu dahulu biasa menggunakan dhamir mukhatab mufrad, walaupun untuk orang yang mulia. Jadi Jabir ibn Sulaim tidak mengatakan antum Rasulullah, tapi mengatakannya anta Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana Rasulullah. Iya, aku utusan Allah. Alladzi idza asabaka dhurrun fada'autahu kashafahu anka. Yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang apabila engkau terkena kemudaratan, terkena musibah dan engkau berdoa kepadanya, maka dia akan menghilangkan musibah tersebut. Wa in asabaka 'amu sanatin fada'autahu ambataha lak. Kalau kekeringan yang lama sekali menimpamu, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan untukmu. Wa in kunta bi ardin qafra aw falah fadallat rahilatuk fada'autahu raddaha 'alaik. Apabila engkau berada di padang pasir, tanah yang mati, tidak ada penduduknya, dan tungganganmu lari. Jadi padang pasir, tidak ada penduduknya, mati, nggak ada pohon-pohonnya. Kemudian tunggangan yang dia sampai ke situ, malah lari dari dia. Tapi kamu berdoa kepada dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengembalikan tungganganmu kepadamu. Mendengar penjelasan ini, Jabir ibn Sulaim meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan pesan kepadanya. I'had ilai. Berikan pesan kepadaku dengan pesan yang mengikat. Qal la tasubbanna ahadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir ibn Sulaim, jangan sampai engkau mencela siapapun. Jangan sampai engkau mencela siapapun. Apa kata Jabir ibn Sulaim? Ini contoh, ya, ini suri tauladan untuk kita semuanya. Ketika Rasulullah SAW berpesan kepada kita, hendaklah kita bersemangat untuk menjalankan. Jabir ibn Sulaim dapat pesan, la tasubbanna ahadan. Maka Jabir ibn Sulaim mengatakan, fama sababtu ba'dahu hurran, wala abdan, wala ba'iran, wala syatan. Maka setelah itu, aku tidak pernah mencela siapapun, baik itu orang yang merdeka, ataupun seorang budak, bahkan itu seekor onta, bahkan itu seekor domba. Bahkan hewan pun tidak pernah dicela oleh Jabir ibn Sulaim. Lihatlah bagaimana semangat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Jabir ibn Sulaim lagi, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan sepelekan perbuatan baik, walaupun dia kecil. Wa an tukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk, inna dzalika minal ma'ruf. Ketika engkau berbicara dengan saudaramu, ya, saudaramu di sini luas maknanya, ya. Bisa saudara sesama kerabat, bisa saudara seagama. Ketika engkau mengajak bicara saudaramu, engkau berwajah seri, sungguh itu merupakan perbuatan yang baik.
Termasuk di antara pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir ibn Sulaim, warfa' izaraka ila nisfis sak. Angkatlah sarungmu sampai setengah betis. Angkatlah sarungmu sampai setengah betis. Ya, maksudnya jangan sampai kita itu isbal ketika memakai sarung. Bahkan bukan hanya di atas mata kaki. Kalau bisa diangkat lagi sampai setengah, ya, setengah betis. Warfa' izaraka ila nisfis sak. Angkatlah sarungmu sampai setengah betis. Fa in abaita fa idal ka'bain. Kalau engkau tidak mau setengah betis, ya, merasa kurang pantas, maka angkat sampai di atas mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar. Jangan sampai engkau melakukan isbal ketika memakai sarung. Fa innaha minal makhilah. Karena sesungguhnya isbalnya, ya, sesungguhnya perbuatan isbal itu termasuk perbuatan sombong. Karena perbuatan isbal itu termasuk perbuatan sombong. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara isbalnya orang yang niat sombong dengan isbalnya orang yang tidak ada niat sombong. Beliau mengatakan, wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Jangan sampai engkau melakukan isbal ketika menggunakan sarung, karena sesungguhnya tindakan seperti itu adalah termasuk perbuatan kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kesombongan. Wa inimru'un syatamaka wa 'ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika 'alaih. Apabila ada seseorang mencelamu, apabila ada seseorang menjelek-jelekkanmu dengan masa lalumu yang tidak baik, yang dia ketahui darimu, maka jangan balas. Jangan mencela dia. Jangan menjelek-jelekan dia dengan masa lalunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau tahu masa lalunya tidak baik. Walaupun engkau tahu kejelekan itu ada pada dia, jangan balas. Fa innama wabalu dzalika alaih. Karena, ya, efek keburukannya itu akan kembali kepada dia. Ya, biarkan dia mencelamu. Tidak usah dibalas. Karena efek buruknya akan kembali kepada dia. Ya, para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ya, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabatnya untuk benar-benar menjaga lisan mereka. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang lisannya itu penuh dengan keburukan. Bahkan, ya, disebutkan oleh sebagian ulama, ada orang-orang yang karena buruknya lisannya, sampai sesuatu yang hak disampaikan dengan kata-kata yang buruk. Sesuatu yang diucapkan itu benar, tapi orang mengingkarinya karena buruknya kata-kata dia. Maka jangan sampai, ya, kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkenal dengan tajamnya kata-kata kita, tajamnya lisan kita. Walaupun tujuan kita baik, walaupun yang kita sampaikan benar, tapi berusahalah untuk melembutkan kata-kata. Berusahalah untuk memilih kata-kata yang benar-benar bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Baik, selanjutnya ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisahnya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah pernah melihat ada
orang Yahudi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisahnya sangat masyhur ya. Orang Yahudi tersebut, kelompok orang Yahudi itu mengatakan Assalamu alaikum. Ya inilah orang-orang Yahudi, orang yang sangat buruk ya. Jadi mereka sering memplesetkan kata-kata. Hittah diplesetkan jadi hintah. Hittah itu artinya apa? Minta agar Allah mengampuni dosanya. Diplesetkan jadi hintah. Hintah itu gandum. Disuruh minta ampun, malah yang diminta apa? Gandum. Di sini ya harusnya Assalamualaikum, doa keselamatan. Tapi mereka memplesetkannya Assalamualaikum. Assam itu artinya kematian. Al-mautu alaikum. Semoga kematian menimpamu, wahai Muhammad. Ketika mendengar kata-kata ini, Ibunda Aisyah marah. Ibunda Aisyah mengatakan, alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Ibunda Aisyah ya marah ya. Dan marahnya Ibunda Aisyah ini benar jemaah. Rasulullah nggak salah. Mereka mendoakan dengan doa keburukan. Akhirnya Ibunda Aisyah mengatakan, kalian juga semoga kematian atas kalian, semoga Allah melaknat kalian, semoga Allah murka kepada kalian. Ini karena ya ghirahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar kata-kata ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mahlan ya Aisyah." Tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru wahai Aisyah. Tenang. Alaika birrifq. Engkau hendaklah alaiki birrifq. Hendaklah engkau menjadi orang yang halus. Wa iyyaka wal 'unfa wal fuhsh. Jangan sampai engkau menjadi orang yang keras kata-katanya. Jangan sampai engkau menjadi orang yang buruk kata-katanya. Ketika diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi ini memplesetkan salam. Mungkin Rasulullah nggak tahu. Akhirnya Ibunda Aisyah mengatakan, awalam tasma' ma qalu? Tidakkah engkau mendengar wahai Rasulullah apa yang mereka katakan? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibunda Aisyah yang menunjukkan bahwa Rasulullah tahu apa yang mereka katakan. Rasulullah mengatakan, awalam tasma'i ma qultu? Tidakkah engkau wahai Aisyah mendengar apa yang sudah aku katakan? Radattu alaihim. Aku sudah membalas ucapan mereka. Fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Ucapanku akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ucapan mereka tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sudah mengatakan wa alaikum. Yang artinya ya wa alaikumussalam. Tapi Rasulullah enggak mau mengucapkan kata-kata assam karena itu jelek. Rasulullah berusaha untuk membersihkan lisannya dari kata-kata itu. Tapi maknanya seperti itu. Alaikum. Semoga untuk kalian juga. Rasulullah tidak mau mengatakan semoga atas kalian kematian juga. Tapi cukup semoga itu juga atas kalian. Kemudian Rasulullah katakan doaku akan diijabahi oleh Allah. Sedangkan doa mereka tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik para jemaah sekalian rahimanallah, karena waktu sudah masuk waktu Isya, ya silakan dikumandangkan adzan. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kalau kita mendoakan keburukan dan melaknat Yahudi yang sudah jelas-jelas dilaknat Allah? Jazakumullahu khairan. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau ada sebab yang menjadikan kita melaknat mereka boleh. Tapi bukan berarti kita mengulang-ulang terus tiap
kali kita ulang-ulang, semoga Allah melaknat mereka, setiap kajian kita ulang seperti itu. Tidak ya. Sebagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melaknat mereka terus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan untuk mereka ketika ada sebab. Sebab yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan untuk mereka. Makanya ya tadi disebutkan di dalam hadis tadi ada orang yang minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrikun. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni lam ub'ath la'anan. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang banyak melaknat. Iya, kaum musyrikin juga dilaknat. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak setiap kali kita menyebut mereka kemudian kita sebutkan laknat itu. Ketika misalnya ya ada kejadian-kejadian besar ya. Misalnya akhir-akhir ini ada orang-orang Yahudi yang mereka ya membunuh kaum muslimin, menzalimi mereka, membantai kaum muslimin. Ketika kita berdoa bisa kita melaknat mereka. Tapi bukan berarti memperbanyak sehingga memenuhi lisan kita ya, sehingga laknat itu memenuhi lisan kita. Tidak seperti itu. Makanya saya tadi sampaikan ini kata-katanya la'anan. Laisal mu'minu bil la'an. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak melaknat. Kalau hanya sesekali maka tidak ada masalah ya, terutama ketika ada sebab yang menjadikan kita melaknat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa kunut nawazilnya ada doa laknat, ada doa laknat kepada orang-orang tertentu. Tapi kan itu jarang sekali. Itu jarang sekali dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu karena memang ya keadaan menuntut beliau melakukan hal tersebut. Ya, Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Ya. Kalau misalnya waktunya kita melihat ya seperti di masjid-masjid sekarang ada menitan ya. Kita memperkirakan kalau kita sholat maka tidak cukup ya. Seperti misalnya tinggal 1 menit. 1 menit ini untuk 2 rakaat susah. Kalau masih 2 menit masih bisa. Kita bisa sholat sunnah 2 rakaat dalam 2 menit dan masih menjaga tomak ninah masih bisa. Tapi kalau 1 menit susah. Maka lebih baik ya kita berdoa. Berdoa ya bersiap-siap untuk masuk ke shaf. Itu lebih baik ya karena daripada kita sholat nanti cepet-cepetan, sholatnya juga seperti dikejar-kejar waktu, akhirnya nggak khusyuk. Kemudian bisa jadi juga nantinya malah nggak selesai juga, sudah belum rakaat pertama belum selesai, sudah qomat misalnya. Kalau diperkirakan memang tidak cukup ya, maka lebih baik kita menggunakannya untuk yang lain ya, seperti doa, membaca zikir atau membaca Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya ya diperkirakan masih bisa untuk menjalankan sholat dengan sempurna walaupun dengan agak cepat tapi tetap ada tomak ninahnya, maka sebaiknya tetap menggunakannya untuk sholat. Ya, wallahu a'lam. Tidak disebutkan di dalam eh, kisahnya. Wallahu a'lam apakah minta maaf ataukah tidak. Tapi dengan dimerdekakannya budak itu sudah luar biasa. Itu lebih jauh
lebih baik daripada minta maaf. Kalau minta maaf tidak dimerdekakan, itu masih ya baik, tapi masih kalah dengan ini. Walaupun tanpa minta maaf itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan seorang budak ya, ketika dimerdekakan itu sebuah kesenangan yang luar biasa. Budak itu kedudukannya itu rendah, bisa dijual, bisa disewakan, bisa diwariskan, kalau misalnya dapat uang itu milik tuannya, bukan milik dia. Dia dikasih hadiah, itu bukan milik dia, milik tuannya. Dia nggak bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dia juga tidak dapat diwarisi. Jadi ketika dimerdekakan itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lain? Cukup? Ya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.